teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Adilia Permata Mahmud, Prodi PGSD semester 5. Tidak semua masalah bisa dikontrol, dan tidak semua masalah bisa cepat selesai. Beberapa orang yang merasa gagal, tersakiti, dan bahkan benci dengan dirinya sendiri, ada yang berusaha mengontrol rasa sakitnya mental mereka dengan cara merubah bentuknya dari psikis menjadi rasa sakit secara fisik. Mungkin itu bisa terjadi kepada diri kita, mungkin juga kita pernah mengalami, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami, dan mungkin saja itu terjadi di sekitar lingkungan kita. Di sini saya akan membahas soal self-harm, menyakiti atau membahayakan diri sendiri. Tindakan apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk merusak atau menyakiti diri sendiri, baik secara fisik maupun secara mental, itu sudah disebut sebagai self-harm. Biasanya bentuknya seperti menggores kulit dengan benda tajam, menyunduk kulit dengan bara api atau rokok, dan mengorek-ngorek kulit sampai terluka. Self-harm juga tidak selalu menimbulkan luka yang terlihat. Bentuk self-harm lainnya itu bisa menimbulkan luka internal, misalnya seks tanpa perlindungan, itu juga bisa dikatakan sebagai self-harm kalau motifnya peluapan negatif. Penyebab utama dari self-harm adalah stres yang emosional sangat parah. Stres emosional parah ini penyebabnya sangat banyak, dari masalah di rumah, tuntutan sekolah, tekanan adaptasi, enggak pede, dan gangguan psikologis khusus. Seseorang yang beremosional tinggi, yang parah, yang sudah tidak bisa dihadapi, seseorang yang beremosional tinggi harus segera diluapkan, cepat atau lambat, dengan satu cara lainnya. Dan makanya ketika kita tidak bisa keluar ke orang lain atau bingung untuk meluapkan ke siapa, self-harm akhirnya menjadi opsi. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang yang melakukan self-harm itu belum tentu tahu. Jadi banyak orang yang melakukan self-harm itu atas dasar observasi, atas dasar melihat di TV, YouTube, dan lain sebagainya. Secara mental, self-harm justru menambah masalah. Hal buruk seperti ini pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya rasa bersalah, penyesalan, rasa jijik kepada diri sendiri, bahkan rasa benci ke diri sendiri. Dan hilangnya rasa empati ke diri, emosi negatif yang kembali dirasakan, ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan self-harm. Karena kita butuh untuk menghilangkan rasa negatif itu, dan akhirnya orang dapat terus-menerus melakukan self-harm lagi, dan mereka sudah terlanjur terjebak dalam siklus self-harm. Kalau misalnya sudah terjadi siklus, takutnya terjadinya eskalasi, karena bisa jadi dari siklus ke siklus kita butuh untuk menyakiti diri kita sendiri dengan lebih sakit untuk menghilangkan emosi yang lama-kelamaan intensitasnya naik dan berujung menjadi kecacatan. Bagaimana caranya kita untuk stop siklus self-harm? Caranya kita adalah speak up, beranikan diri untuk membicarakan masalah yang sedang kita hadapi ke orang lain atau curhat ke profesional. Dan di sini kita akan lebih diprioritaskan dan akan lebih cepat dilayani, dan gunakan pelayanan yang kita percaya dan aksesnya lebih mudah. Solusi kedua, kenali situasi dan kondisi yang memicu self-harm. Self-harm itu ada polanya. Biasanya
ada barang tertentu yang dipakai, dan ada waktu tertentu, dan ada tempat tertentu buat kita untuk melakukan self-harm. Ada triggernya. Kalau kita sudah mengenali hal-hal yang akan memicu self-harm, ketika dorongan-dorongan itu mulai muncul, kita bisa langsung menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan self-harm. Ketiga, ekspresikan emosi negatif yang kita rasakan. Kalau perlu nangis, kita nangis. Kalau perlu kita teriak, ya teriak. Lampiaskan saja, jangan dipendam. Asalkan caranya jangan melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Kalau bisa lebih bagus lagi, kita bisa identifikasi emosi negatif yang kita rasakan. Solusi nomor 4, pengalihan. Sibukkan tangan kalian, buat tangan kalian bergerak, menggenggam sesuatu, pokoknya teralihkan dari dorongan buat menyakiti diri sendiri. Contohnya banyak banget, bisa cuci piring, cuci tangan, olahraga, bermain dengan hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Intinya, alihkan perhatian kalian. Yang penting jangan sampai tangan kalian free, supaya dorongan dari self-harm bisa hilang. Dan yang terakhir adalah self-compassion. Pada intinya, self-compassion ini dipraktekkan dengan memperoleh diri untuk jadi orang yang tidak sempurna. Inti dari self-compassion, kita diperbolehkan untuk melakukan kesalahan, punya kekurangan, merasa sensitif dengan apapun, tapi dengan catatan tanpa mengidentifikasi atau melabilkan diri kita dengan hal-hal tersebut. Kenapa orang lain bisa sayang sama kita tapi kita enggak? Diri kita itu worth it buat diperjuangin. Setidaknya kalau kita tidak bisa ngelakuin buat kita, lakukan itu untuk orang lain. Kita berharga kok. Terima kasih, cukup happy. Setiap orang pasti punya badainya sendiri. Jadi, gak ada salahnya kita saling menguatkan.